Oke, berjumpa lagi dengan gua Ilyas Listianto Mujib di program paling seru, paling edan, paling gaul dan paling well of the record. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang bulan lalu kali ya rilis album baru. Betul. Siapa dia? Ini dia. Karena bersamamu semua terasa indah. Gundah-gulana hatiku Salam kenal teman-teman, aku Nadif Basalamah. Terima kasih ya Kang Ilyas boleh main kesini. Sami-sami. Aduh, padahal bukan orang Sunda nih. Oke, kalau ngomongin Nadif kan awal dikenal tuh lagunya di TikTok kali ya. Ya, Penjaga Hati. Penjaga Hati. Lah bisa diceritain nggak sih? Emang itu lagu pertama lu atau lu memulai sebelumnya dengan EP atau gimana? Ya, gitu? enggak. Gue rilis pertama kali tuh 2018. Single. Habis itu ya single. Tapi bahasa Inggris semua. Gitu. Sampai akhirnya gue 2022 rilis EP. Wonder in Time judulnya. Baru 2023 gue mencoba peruntungannya pakai bahasa Indonesia lah gitu. Ternyata gong. Oke, lebih masuk bahasa Indonesia ya berarti? Iya, dan ternyata ya lebih mudah juga untuk, ya karena gue baru inget ya, gue baru sadar juga sih gue manggungnya di Indonesia. Gitu, jadi ya itu. Akhirnya gue meneruskan album dengan bahasa Indonesia, proporsinya 100% bahasa Indonesia gitu. Awal lu serius main musik tuh sejak kapan sih ya? Mungkin kalau sekolah kan ngejam-ngejaman kali ya. Iya, Terus iya. Apa sih yang menginspirasi lu pengen solo aja lah? ketimbang main band sama anak-anak gitu. Dulu SMA, gue tuh bikin band sama anak SMP gue. Gue pindah, SMA pindah dari SMP, gue bikin band. Gue tuh dulu main pop punk gitu. Pop punk? Iya, tapi pop punknya ya nggak tahu ya, mungkin ya yang gampang-gampang ya All Time Low, Oke. Sum 41 gitu-gitu. Terus ada dulu kalau di Australia, band Australia namanya With Confidence. Sekarang udah bubar. Neck Deep lagi, gitu-gitu sih. State Champs. Nah, tapi habis itu, dan itu tuh gue sudah mulai manggung-manggung di pensi gitu, Pak. Gue nggak tahu yang bego siapa. Tapi setiap ke pensi tuh gue jual 8 juta, 10 juta band gue gitu. Jadi gue SMA tuh pegang duitnya dari gitu, jajannya gitu. Terus SMA juga gue mulai influence lah sama penyanyi yang nyanyinya kayak ngomong. Daniel Caesar, Mike Ayres, Rex Orange County gitu-gitulah. Dari situ nyanyi nggak usah teriak-teriak ya gitu. Akhirnya teman-teman gue mau berhenti ngeband. Gue pikir-pikir gue sudah nulis banyak lagu sepanjang SMA yang nggak bisa masuk ke band. Akhirnya kita rilis sebagai solois gitu. Nah terus ketika lu membuat karya, ya album yang sekarang aja ya, apa sih judulnya? Sendiri ya kalau nggak salah. Apa? Judulnya apa? Albumnya judulnya Nadif. Oh, Nadif judulnya. Iya, Nadif sendiri maksud gua. Nadif sendiri, betul. Bener, self-titled. Albumnya Nadif. Kenapa lu mengambil Judul Nadif, terus gimana sih proses kreatifnya lu? Butuh berapa lama sampai album itu siap digarap gitu? Ya, gue sudah ngumpulin lagu album itu mungkin udah 3 yang direkam sebelum Januari, tapi gue akhirnya decide memutuskan untuk rilis album itu Januari. Gitu, jadi cuma 6 bulan sampai Juni kan. Gitu, gue cuma punya 6 bulan untuk menyelesaikan lagu-lagu yang lain gitu. Kenapa judul albumnya Nadif? Sesederhana, soalnya punya gue. Ya, punya gue. Gue ngelihat banyak juga sih teman-teman musisi yang start album pertama itu pakai namanya gitu. Jadi gue pikir-pikir supaya orang kalau cari langsung ada Nadif gitu. Dan Nadif itu artinya bersih. Terus siapa sih orang-orang yang lu ajak buat bantuin garap album lu gitu? Produsernya ada 3. Ada Petra Sihombing, 5 lagu. Ada Mika Angelo, 2 lagu sama Ibnu Dian. Terus ada vocal director ada 2, Gamaliel sama Kamga.
Kemudian ada kolaborator lain kayak Raffi Sudirman, kemudian ada Marco Hafiz, gitaris gue. Dia bantu ngisi gitar banyak di album gue gitu sih. Iya ada mereka sih, orang-orang mantep sih. Orang-orang mantep. Terus ada yang tidak terpuaskan nggak sih dengan rilisan lu yang sekarang ini? Karena kan misalkan si Penjaga Hati masuk ke album ini nggak? Masuk. Oh, masuk. Ya maksudnya ada nggak sih lagu lain selain si Penjaga Hati yang mungkin menurut lu lebih spesial gitu? Iya. Ada judulnya Sesuatu. Sekarat tapi tak mati, hanya lelah dibohongi, kepala dikuasai amarah dan benci. Itu soalnya nulisnya gue sambil boker. Iya. Dan belum ada di gitar gitu. Gue di Ubud sendiri habis lari pagi. Gue ngerasa gue dibohongin terus tuh Pak sama cewek. Bangke nih gue bilang gitu. Galau ya? Iya, gue akhirnya gue nulisnya Lu sesuatu. playboy gitu? Hah? Apa? Playboy gitu? Enggak lah. Baik lah. Baiklah Nadif lah. Iya, judulnya Sesuatu. Tapi lagunya tuh gue seneng main live gitu. Karena full band banget yang kayak balik ke zaman gue SMA gitu rasanya gitu. Jadi apa ya kalau lagu Sesuatu tuh kayak pop rock 2010 lah gitu. Itu sih yang menurut gue spesial lagunya. Sama Bersimpuh sih judulnya Bersimpuh. Semalam ku tersendiri, semalam kau temaniku dalam sujudku. Kenapa Bersimpuh? Soalnya pasrah kan, ngomong sama Tuhan gitu, vertikal jadinya. Banyaknya materi dari lagu-lagu lu tuh banyaknya dari apa ya, pengalaman pribadi gitu, kayak tadi kan masalah kegalauan lah, bohongin cewek mulu gitu, atau ada yang lain dari temen, misalkan gua nih banyak ditolak gitu. Jadiin lagu dong sama lu gitu. Ya ada lah, tapi majority lagu gua based on personal experience lah gitu, pengalaman pribadi yang gue lewatin, yang gue jalanin. Karena nggak tahu ya, ini mungkin kan kita berproses terus kan, kita kan forever work in progress lah. Jadi gue belum nemu caranya untuk kayak bisa mengadaptasi cerita orang gitu, belum mantep kali ya. Udah pernah gue coba tapi belum mantep gitu. Kalau misalnya yang gue rasain sendiri, dialami sendiri tuh lebih gampang lah Pak, lebih gampang untuk gue tulis gitu. Terus kalau ngomongin ada hal yang nggak puas nggak yang belum lu curahkan di album baru ini, terus pengen dicurahkan di project lain gitu? Nggak ada sih, kalau secara keseluruhan gue puas sama hasil albumnya. Makan waktu cuma 6 bulan tapi gue bisa dapat 8 lagu in total yang menurut gue personal tapi tetap layak untuk gue share ke banyak orang gitu. Jadi kalau ditanya puas atau enggak, gue puas sih. Gitu. Di luar solo lu katanya lu sibuk, tadi baru tahu ya gue, jadi basisnya Kathmandu. Iya. Terus cara ngebagi waktu lu gitu, terus kenapa lu bisa gabung Kathmandu? Awalnya lu solo dulu atau Kathmandu dulu? Gitu? Gue sebagai sama Kathmandu tuh gue additional sebenarnya. Jadi gue nggak join Kathmandu tuh enggak gitu. Kathmandu is a duo mereka, pop rock duo gitu dari Jakarta gitu. Ya itu bandnya gitaris gue si Marco, sama ada Basil, vokalisnya. Karena mereka pop rock tapi duo ya mereka butuh additional gitu. Karena gue dulu SMA-nya main bass, ya main chord doang sih sebenarnya. Ya itu jadinya kalau Kathmandu lagi ada manggung, gue join sama mereka, ikut main gitu. Dan ya karena gue suka sih gitu, jadi gue selalu pro bono, Kathmandu tolong lah gitu. Gue for the sake of pengen main gue, jadi gue enjoy aja sih gitu. Pernah nggak main bareng gitu, maksudnya di dalam satu acara yang sama? Nggak pernah, karena Kathmandu cenderung ya kayak lo gitulah, skena gitu lah. Well ya kan, barudak well banget lah. Barudak well pokoknya. Gitu, jadi
Dan gue senang sebenarnya, maksudnya jadi gue bisa lihat lagi kan apa namanya lingkup musik yang nggak mass gitu loh, dan tetap seru, gue tetap enjoy, gue bisa loncat-loncat itu sih gitu. Nah, terus kepikiran lagi nggak bikin satu grup band gitu yang Iya, nyanyiin lagu-lagu kayak tadi melodik Iya. gitu-gitu? Kalau band enggak sih, tapi kalau misalnya ditanya gue pengen bikin, gue kepengen bikin, kalau bisa bikin kayak Kathmandu gitu. Gue kepengennya tuh pengen ngeband lagi gue kepengen ngeband lagi, cuma Ada beberapa temen gue yang lagi cari juga. Atip tuh sama Wawan. gue kepengen ngeband lagi, cuma ya sekarang masih kita fokuskan ke Nadif Basalamah sebagai solois gitu. Ya gue nikmatin aja lah, ya nggak? Iya betul. Ada project, maksudnya ya gue pengen nih di 6 bulan 1 tahun ke depan gue pengen ada konser, kalau enggak gue pengen main di festival A, B, C gitu. Ya tahun ini alhamdulillah bisa main nanti ada di Sounds Project tanggal 9, 10, 11 ya Dit ya? Sounds Project tuh berapa hari? 10. Pokoknya gue 10 Agustus Sounds Project, terus Pesta Pora, Synchronize juga. Jadi ya festival-festival yang cukup besar namanya gitu, gue looking forward main di sana sih. Terus rencana buat tour gitu ke luar? Tour belum ya, tapi kepengennya sih keluar kota ini bulan Januari tahun depan kita punya planning untuk tour sih. Gitu ke beberapa kota besar di Indonesia. Kalau bisa kota kecil juga, Dit. Enggak? Hah? Wilayah timur gitu Iya. ya, yang jarang-jarang terjamah. Terjauh. Wow. Ya maksudnya kan Iya benar. oleh event musik. Betul. gitu. Ya itu gue kepingin sih. Ya kita mimpi aja dulu ya kan. Mimpi dulu lah. Lu tahu nggak sih sebenarnya yang seneng dengerin lagu lu tuh banyaknya cowok apa cewek gitu? Atau lu emang gue bikin lagu ini biar banyak cewek yang dengerin atau buat cowok yang dengerin? Gue nggak tahu sih, kan di Spotify itu kan kita bisa lihat demografinya kan. Itu tuh ternyata banyak cowok-cowok yang vulnerable juga gitu, kayak ternyata sedih mereka ya gitu. Gue pikir-pikir, oh jadi 52% perempuan, cowoknya tuh 45%, 3%-nya non-binary kan, ya kan. Jadi kayak gitulah. Jadi banyak pria-pria galau sky. Nah, ternyata iya. Banyak di Bandung, banyak tuh. Waduh, nggak termasuk gua kayaknya. Gitu. Terus flashback deh ke belakang, lu tuh bisa main musik, bisa nyanyi itu ada keturunan nggak sih gitu? Nggak ada lagi, apalagi gue bahasa lama ya, orang taunya Ustadz kan. Gue di keluarga gue sendiri bermusik sih. Gue mulai pegang gitar umur 11. Itu sembari nyanyi ya, maksudnya bareng sambil nyanyi gitu latihan. Terus itu baru SMP, SMA mulai ngeband gitu. Nggak ada yang keturunan gitu sih gue. Terus respons dari keluarga gitu? Ya kan gue ceritakan ke mereka, awalnya saya coba-coba, ya kan. Iya, habis itu ternyata kecemplung lah gitu. Terus didukung Tenggelam aja saya. gitu, dukung aja. Ya alhamdulillahnya sih nyokap gue dukung, bokap gue juga dukung, jadi kayak apalagi setelah mereka lihat ternyata bisa manggung terus apa segala macam, diterima sama banyak orang gitu. Jadi gue jalanin, gue syukuri betul gitu. Supportnya mereka tuh ngaruh banget sih. Karena awalnya ya biasa lah nama orang tua, kamu ngapain dah gitu. Yang pikir-pikir iya juga ya, ngapain ya gitu. Untung aja gitu. Jadi ya gue senang sih. Pernah nggak ada paksaan, yaudah kalau lu nggak sukses, gua kasih waktu misalkan 1 tahun, kalau nggak ada yang meledak lu kerja aja biasa gitu? Gue sebelum Penjaga Hati, maksudnya sebelum Penjaga Hati itu lagunya tiba-tiba ramai didengar orang gitu, gue tuh udah pengen berhenti lah rilis, nggak pengen rilis lagi. Gue pikir-pikir, udahlah jadi petani aja lah gue lah gitu kan.
Kenapa jadi petani? Iya, soalnya gue penasaran tuh dulu tahun lalu tuh gue sempet penasaran sama hidroponik apa gitu-gitu. Ini agak gaji juga sih gue hidupnya, cuma gue awalnya punya kepala seperti itu. Karena kan gue tahu kan, setidaknya yang gue tahu ya, agriculture itu nanti 20 tahun lagi juga orang yang kaya yang punya makanan, Pak. Gitu. Jadi gue sempat terpikir untuk mengarah belok ke sana gitu. Dan sekarang begitu ada penjaga hati ya, mimpi atau keinginan itu harus gue rem dulu. Tapi nanti ya gue kepengen sih. Atau lu punya keinginan gitu, setelah mungkin di usia gua sekian gua bakal ke daerah. Iya, gitu itu gue untuk punya kepala bertani. gitu, iya benar. Sama lagi ya? Iya. Apa ya? Lu pengen slow aja kan hidupnya kan? Iya. Katanya slow living. Iya, soy. Kalau Bener. itu ya pusing. Iya. Slow living itu kalau udah financial freedom. Nah, itu. Kalau nggak ada fulusnya, aduh. Ya udah jadi gila. Jadi gila di kampung orang. Gitu. Tapi lu sendiri orang Jakarta atau emang? Gue lahir besarnya di Jakarta, cuma bokap nyokap gue itu orang Surabaya. Lahir besarnya di Surabaya sih. Ya, kota besar juga dong. Iya. Tapi mereka pindah ke Jakarta tahun 98. Gitu. Habis itu lahir tuh gue 2000. Oh deh. Kalau ngomongin cita-cita deh, mimpi, pengen gak sih collab sama musisi yang lu idolakan itu siapa gitu? Kalau nggak ada musisi lokal yang pengen banget lu ajak kolaborasi? Gue nama-nama besar yang gue dari dulu maksudnya gue perhatikan aja di TV atau di streaming digital gitu yang lagunya gue dengerin. Gue bersyukur gue berkesempatan udah kerja sama bareng gitu di album ini, terutama mereka sebagai produser, mereka sebagai co-writer, karena kan lagu-lagu gue kan nggak cuma gue doang yang nulis kan, ada part-part pendek mereka di sana gitu. Jadi kalau ditanya sekarang gue mau kolaborasi sama siapa, lagi gue belum ada, tapi pasti nanti ke depannya mungkin 1 bulan lagi kepala gue udah beda lagi kan. Ya Petra Sihombing, Ibnu Dian, Mika Angelo, itu 3 nama yang memang gue tuh dari dulu gue dengerin lagu-lagunya gitu. Tapi ada nggak musisi lama gitu yang lu idolakan banget karena itu gua mau main musik gitu? Yang gampang tuh Dewa sebenarnya. Soalnya terutama penulisan lagu mereka sih gitu. Pujangga banget kan, tapi manly kan. Lu nggak kayak orang cemen gitu kan. Kayak laki gitu kan, iya kan. Jadi ya itu sih kalau gue ngelihat Dewa tuh. Dan gue tuh kebetulan gue temenan sama El, anaknya Om Ahmad Dhani, dan dia tuh bangga banget tuh sama bapaknya gitu. Gue dulu tinggal bareng di Jujulinnya Dewa gue sama dia. Iya. Jadi kalau gitu. gua anak Ahmad Dhani juga gua bangga. Oh gitu ya? Iyalah jelas. Ahmad Dhani gitu ya, selain musisi ya banyak duit juga. Pasti. Gitu. Terus kalau ngomongin, menurut lu rilisan terbaik sepanjang masa yang 3 rilisan terbaik sepanjang masa yang lu banget gitu? Ini gue nggak bisa ngomong terbaik lah, itu apa namanya bahasanya ya? Ya orang punya inian masing-masing lah gitu. Nah, kalau misalnya gue bilang yang menurut gue deserve more recognition lah gitu, ada albumnya Petra Sihombing, Semenjak Internet. Itu ada 1 lagu dia nulis katanya sama Sheryl Shenavia kalau nggak salah, judulnya Astrologi. Judulnya Astrologi tuh lagunya tuh mengingatkan diri gue untuk pegangan sama gue gitu. Karena kan kalau dipikir-pikir gue nggak punya siapa-siapa selain diri gue gitu. Ada liriknya, temukan dirimu di dalam dirimu. Gue kayak, berarti kan harus nyari terus ya gitu ya. Bikin gue terpatri aja sih di kepala itu. Album Semenjak Internet. Kemudian apa ya? Apalagi ya, gue nggak terpikir lagi. Album Nadifa Salamah. Iya. Kalian harus coba dengerin. Iya. Sama album Katmandu yang bakal rilis, gue nggak tahu kapan. Ya.
Akhir tahun. Yoi. Udah ada berapa lagu sih Katmandunya sendiri? Katmandu berdua paling rilis. Ya udah bikin EP aja dulu Iya, ya, solo. mereka Yang penting banyak manggung. Iya, betul. Offline jalan aman lah harusnya. Iya. Kalau musisi luar gitu yang menurut Gue lu John aja. Mayer gue. Karena dia cowok sama cewek sama-sama ngefans. Gitu. Kalau cowok tuh ngefans karena dia gayanya keren, Pak. Jam tangannya mahal-mahal. Bajunya Vizvem dan kawanan-kawanannya, ya kan? Tapi kalau cewek-cewek ya gara-gara dia ganteng. Suaranya bagus, emang songwritingnya juga bagus gitu, lagu-lagunya keren-keren. Iya, John Mayer. Terus gue terinfluence berat sama The 1975 sebetulnya. Jadi 1975 itu despite di luar kontroversinya ya, dia itu bikin gue belajar nulis lagu gampang dengan naruh kapo di fret berapapun dan start main DJ. Dan dari situ kita belok-belok kemana-mana gampang. Itu bikin gue gampang banget untuk nulis lagu-lagu gue. Kemudian ada satu artis R&B soul namanya Mac Ayres. Mac Ayres itu udah berkali-kali ke Jakarta. Itu ya nggak tahu, gue emang doyan aja. Nah itu 3 itu membentuk Nadif lah itu. Terus kalau tiga lagu lagi nih, 3 lagu yang akhir-akhir ini sering banget lu dengerin deh. Ada Pamungkas, One Bad Day. Ada di selatan Jakarta, Farel Hilal. Sama tiba-tiba Jumat lagi, Nadif Basalamah. Ya, coba besok hari apa? Jumat. Iya. Makanya gue besok dengerin lagu Nadif Basalamah Jumat lagi. Kalau gue kan besok Jumatan lagi ya. Ya iya. Tapi itu alasannya salah satunya adalah karena gue merasa kok Jumatan terus gitu. Juga sih. Tapi ya gue merasa tidak memaknai waktu aja sih. Bergulirnya cepet banget gitu. Misalnya kayak media visit kayak gini di 2023 kemarin, setengahnya 2023 lah sampai awal 2024 tuh gue merasa kok kayak nggak ada rasa menang ya gitu. Kita kan sebagai manusia itu kan merasa kepingin ada mantep nih, gue hari ini udah ngerjain ini, rasa menang gitu loh, kayak nge-reward diri sendiri dengan pikiran-pikiran seperti itu. Cuma gue merasa pas waktu itu dulu tuh gue tabrak aja gitu, kayak gini, ayo cepetan, tanya, cepet kelar gitu loh, media visit, ayo tanya gue cepetan, sampai biar cepet kelar aja gue, gitu. Apa-apa tuh gue nggak pakai hati lah, nggak dimaknai gitu. Itu tuh tiba-tiba Jumat lagi gitu. Keren juga sih. Jadi menceritakan bergulirnya waktu. Bergulirnya waktu ya. Gitu ya. Iya. Sama sih, cepet aja. Udah tua lagi. Gitu. Terus ngomongin Riders deh. Ada yang aneh nggak sih yang lu minta gitu setiap lu manggung? Nggak ada lah. Riders gue itu yang bikin roadman sama manajer gue. Tiba-tiba ada rumput laut tuh, tahu kain noi apa gitu. Siapa mau manggung makan rumput laut gitu. Tapi ada di Riders gue. Sumpah itu ada di Riders gue. Dan gue sampai kesel gitu, ini bukan kerjaan gue nih. Gue kan malu. Maksudnya kalau orang mikirnya ini Nadif mintanya macam-macam gitu loh. Gue takut gitu kan. Slow aja, yang penting jangan minta rumah. Beda lagi. Iya enggak, kalau gue enggak lah. Gitu gue, kayak gitu sih gue. Riders gue jarang makan sih, paling buahnya gue makan, pisang. Gue minta pisang sama buah naga kalau ada, gitu. Udah, sisanya udah sarung sajadah aja sih. Iya. Buat disimpan. Buat ini, buat kru kalau mau sholat, gitu. Guanya jarang sholat ya. Itu Ngebantu aja sih. Gula soalnya kalau pisang tuh gula. Jadi gue mau naik panggung gue perlu kegulaan gitu kayak supaya semangat. Iya. Kalau buah naga ngebersihin tenggorokan. Iya ya. Iya. Nggak tahu sih apa suges ya, gue juga nggak tahu. Kirain beneran tahu gitu lu. Iya, apa suges gue juga. Lu lihat dulu gitu, ternyata buah naga bisa bagus. Cleansing gitu. iya. Tapi benar buah naga sama gue ini Coca-Cola. Hah?
Iya, Coca-Cola. Nah, itu kalau Coca-Cola gue nggak tahu, itu kayaknya suges gue sih. Gue minta Coca-Cola, kenapa? Iya, sebelum naik panggung gue, biarpun misalnya gue lagi serak, ada antangin sama atau tolak angin gitu sama teh gitu, itu gue minum tuh. Tapi abis itu gue minum Coca-Cola lagi supaya suaranya kebuka. Nah itu suges sih menurut gue ya. Cuma jadi ritual, bukan ritual ya bahasanya gitu ya, kayak sebelum naik panggung. Ya kalau bisa yang rasanya mirip Coca-Cola, apalagi Coca-Cola di Indonesia. Enggak ada. Ah, Awe. iya. Big Cola. Big Iya. Cola. Kalau dulu yang sasetan apa tuh? Ada. Bener kan? Pinto gitu. Arsikola. Arsikola ya, Arsikola dulu ya, Arsikola. Iya. Gila, tua banget. Iya, itu. Sasetan gitu. Nah, terus oke deh, terakhir soal target lu ke depan gitu. Nggak ada. Anjay, mengalir aja gitu. Mengalir gue, tapi ya jangan gitu juga, ntar kesannya kayak orang gak punya semangat hidup. gue kepengen tour tahun depan tentunya, sama kalau di timeline-nya Nadif ya sampai 2026 itu, di 2025 sih gue ada album deluxe version gitu, jadi extended version of the album. Gue akan nambahin 4 atau 5 lagu lagi. Oke. Gitu, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris mungkin nanti gue masukin ke extended versionnya gitu. Jadi gue akan, ya itu sih, gue nggak suka nih kayak gini. Di fase gue habis rilis sesuatu tuh biasanya gue pasti ada semacam writer's block gitu pak. Gue nggak bisa nulis lagi, nggak bisa apa gitu. Nah itu tuh gue perlu dipancing sama orang-orang yang memang biasa kerja sama gue gitu, kayak Marco, gitaris gue gitu. Terus mungkin gue harus sambangin Petra lagi gitu sih untuk ngobrol dulu, dan gue pasti, apalagi yang sudah dilewati ya setelah album ini gitu, itu pasti obrolannya akan panjang tuh dan bisa jadi sesuatu lah. Kalau di luar musik dan bercocok tanam tadi, apalagi keinginan lu? Nggak tahu ya gue, apalagi ya, gue ada hal-hal yang gue kerjakan di luar musik lah, tapi kan maksudnya ya biarin orang taunya udahlah Nadif musik aja lah gitu. Iya, lu tahu iya. karya gue di musik aja gitu. Taunya Sisanya ya duit hidup gue dari gua mana? gitu. Iya, gue berusaha memberi slate lah, apa gue kasih ininya lah, supaya ada ruang juga buat gue jadi misterius. Wish. Tapi emang sengaja dibikin misterius, tapi lu emang kelihatan lebih misterius sih. Sengaja atau emang lu gini aja gitu asli? Gue nggak tahu pak sebenarnya. Sebenarnya gue ya itulah, biarkan jadi misteri. Itulah, biarkan jadi misteri. Enggak lah, gue gini-gini aja sih sebenarnya. Kita ya hahaha juga, cuma ini di depan kamera gue agak jaim dikit sih, jujur jaim gue sebenarnya. Gue gini nih, kayak orang mau pinjam duit ya kan. Gini gue, iya, tapi yes, ya bergulir lah, ngobrol. Gue tuh seneng ngobrol sebenarnya. Gitu. Gitu Pak Elias. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Thank Sama-sama. you. Sukses buat On the record. karyanya. Terima kasih. Mudah-mudahan para penggemar Nadif bisa menikmati album barunya, dan orang-orang yang belum mendengarkan silahkan dengarkan karya terbaik dari Nadif Basalamah. Thank you, terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan Ilyas di program paling seru, paling gelo, paling edan, paling well off the record.